warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Poppy Dwi Pasha, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau dengan NIM 24011112661. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai paradigma fakta sosial untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Hidir MSI dan Ibu Dr. Dian Kurnia Anggeta SOS MSI. Menurut George Ritzer, paradigma atau kerangka berpikir dalam sosiologi terbagi menjadi tiga, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai paradigma fakta sosial. Emil Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai segala sesuatu yang berada di luar individu. Dia lebih bersifat makro dan memberikan penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas dan terdiri dari hal-hal yang berada di luar individu seperti status, peran, institusi, hukum, norma, kepercayaan, dan nilai-nilai yang membatasi individu. Atau dapat dikatakan juga fakta sosial adalah segala cara bertindak, baik tetap maupun tidak tetap, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Fakta sosial dikatakan umum dan normal untuk tipe sosial tertentu bila ini terjadi untuk sebagian besar masyarakat dengan tipe sosial yang sama. Meskipun dikatakan sebagai cara bertindak masyarakat, tetapi frekuensi pengulangan suatu tindakan individu tidak cukup untuk menunjukkan ciri khas suatu fakta sosial. Adapun tiga karakteristik fakta sosial menurut Durkheim yaitu yang pertama, eksternal terhadap individu. Artinya, suatu fakta sosial bukan berasal dari kesadaran atau kehendak individu, melainkan dari luar individu. Fakta sosial sudah ada sebelum individu lahir dan terus berlangsung setelah individu meninggal. Yang kedua, memiliki daya paksa. Artinya, fakta sosial dapat mengendalikan, mempengaruhi, dan membatasi perilaku individu. Fakta sosial juga memiliki sanksi-sanksi, baik formal maupun informal, yang dapat diberikan kepada seorang individu yang melanggar atau menyimpang dari fakta sosial yang ada. Hal ini jugalah yang menjadi alasan mengapa manusia memilih melakukan hal dasar yang sama. Fakta sosial juga dapat memberikan kewajiban, kesesuaian, dan kepatuhan pada individu. Lalu yang ketiga adalah memiliki eksistensi tersendiri. Artinya, suatu fakta sosial memiliki eksistensi yang nyata dan objektif, yang berasal dari luar dan terpisah dari individu tersebut. Fakta sosial tidak dapat direduksi atau dijelaskan hanya mengacu pada karakteristik atau perilaku individu. Fakta sosial memiliki sifat-sifat, fungsi-fungsi, dan dampak-dampak yang spesifik dan khas. Adapun contoh dari fakta sosial bisa kita lihat ketika berkendara. Kemudian lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Pengguna jalan harus segera berhenti. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus menaati aturan yang ada. Jika tidak ditaati, akan ada sanksi yang didapat. Contoh lainnya bisa kita lihat pada seragam yang digunakan oleh para siswa. Penggunaan seragam ini bukan merupakan kehendak para siswa, namun karena ada aturan mengikat yang bersifat memaksa. Menurut Mudiarta, teori-teori yang ada pada paradigma fakta sosial yaitu teori struktural fungsional, teori konflik, teori sistem, dan lainnya. Jadi, dapat saya tarik kesimpulan, fakta sosial adalah segala cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang dapat mempengaruhi dan membatasi perilaku individu yang bersifat memaksa dan berlaku untuk umum. Dengan mempelajari fakta sosial, kita bisa memahami apa yang terjadi di sekitar kita dan melihat bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan kita. Sekian atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.